Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwan nasa ayyuhum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat serta karunia yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta nikmat panjang umur, dan tentunya satu lagi nikmat perdamaian, suasana damai yang diciptakan di negeri kita. Berbeda dengan negeri-negeri sebelah lain yang Allah takdirkan, banyak di antara negeri sebelah sana yang kondisinya tidak aman seperti di negeri kita. Maka ini patutlah kita syukuri. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita. Dan semoga atas izin Allah kita bisa dipertemukan dengan baginda Rasulullah di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini tidak bosan-bosan kami mengingatkan kepada diri sendiri maupun kepada jamaah sekalian untuk selalu dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Karena hanya dengan bertakwa kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang umat yang berbahagia, problematika kehidupan yang silih berganti dan tidak kunjung selesai. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan, sekalipun masalah ekonomi Allah akan menjamin dan memberikan tanpa diduga-duga. Adapun janji Allah Subhanahu wa taala terdapat di dalam surat Al-Qalaq ayat 2 sampai ayat 3 yang berbunyi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan baginya jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, hidup ini tidak lepas dari ujian dan cobaan. Bahkan ujian dan cobaan merupakan sunnatullah, yakni suatu keharusan dalam kehidupan. Siapapun tidak bisa terlepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Bahkan kalau kita mau menyadari, orang ditakdirkan menerima kesenangan hidup maupun penderitaan di dalam hidupnya, kedua-duanya adalah ujian. Jadi ada Allah yang memberikan ujian kepada seseorang dalam bentuk penderitaan atau
secara finansial dia tidak mencukupi, tapi ada juga Allah yang memberikan kelimpahan rezeki kepada seseorang, namun hakikatnya keduanya adalah sama-sama ujian. Itulah warna-warni kehidupan. Kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan merupakan tanda berimannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, yang terpenting yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang yang mendapatkan ujian tersebut bisa menghadapinya dengan penuh kesabaran dan penuh keikhlasan. Ketika kita sebagai manusia menerima ujian sebagai satu cobaan dengan ikhlas dan sabar, maka akan mendatangkan pahala yang sangat besar bagi kita sekalian. Sesungguhnya ujian dan cobaan datang bertubi-tubi menerpa hidup manusia yang merupakan satu ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan rahmat dan sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini dan kita terima. Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Tidak satu pun di antara kita yang mampu menghindar dari ketentuannya. Keimanan, keyakinan, tawakal dan kesabaran yang kokoh amatlah sangat kita butuhkan dalam menghadapi badai cobaan yang menerpa. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah, dan haruslah diyakini bahwa tidaklah Allah menurunkan berbagai musibah melainkan sebagai ujian keimanan yang kita miliki. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 214 yang berbunyi, Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra. Yang artinya, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kita. Jadi ayat ini jelas menunjukkan bahwa manusia akan masuk ke dalam surga setelah melewati ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, cobaan dan ujian merupakan sunnatullah yang Allah berlakukan terhadap setiap hambanya. Ada beberapa gambaran mengenai hal ini di dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, cobaan dan ujian merupakan salah satu bentuk cinta Allah terhadap hamba-hambanya. Jadi cobaan ujian itu adalah salah satu bentuk cinta Allah kepada hamba-hambanya. Jadi kalau ada orang yang tidak diuji sama sekali, berarti Allah tidak cinta kepada hamba tersebut. Sebagaimana hadis Rasulullah, Inna idhamal jazai ma'al ba'i wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman ghadiya falahu ridha wa man saqita falahu sukh. Yang artinya besar suatu pahala apabila tergantung dari besarnya ujian dari Allah. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah menguji mereka. Jika dengan ujian tersebut mereka ridha, maka Allah pun memberikan keridhaannya. Dan siapa yang marah atau tidak ridha, maka Allah pun akan marah terhadap orang yang diberi ujian tersebut. Kemudian yang kedua, menyadari sepenuhnya bahwa dunia ini bersifat fana. Apa saja yang ada di dunia ini bakal sirna dan musnah. Tidak ada sesuatu yang langgeng dan abadi. Apapun yang terjadi di dunia bersifat sementara dan terbatas. Ada saat-saat di mana manusia menikmati kesenangan, pada saat yang lain terjadi sebaliknya. Bagaikan roda yang selalu berputar, terkadang ada yang di atas dan ada pula yang di bawah. Dan tidak selamanya seseorang berada di atas, dan tidak pula selamanya seseorang berada di bawah. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang ketiga, memandang setiap ujian dan cobaan sebagai sarana peningkatan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai peningkatan kualitas pribadi yang baik dalam konteksnya sebagai manusia kamil, yaitu manusia yang sempurna. Jadi sangat jelas di sini Allah ingin menunjukkan ketika Allah ingin meningkatkan derajat seseorang, pastilah orang itu akan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dengan gambaran bahwasanya menganggap adanya ujian dan tantangan dalam hidup merupakan kesempatan untuk meningkatkan kualitas pribadi. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas suatu ketika dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat cobaannya?" Nabi menjawab, "Para nabi, kemudian orang-orang yang seperti para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka. Ketahuilah bahwa seorang hamba diuji Allah berdasarkan keimanannya." Sekali lagi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keimanan seseorang, semakin berat ujian yang akan ditimpakan kepadanya. Jika keimanan kokoh, maka akan semakin berat cobaan. Namun jika keimanan lemah, maka ia akan diuji berdasarkan kadar keimanan tersebut. Dan cobaan tidak akan berpisah dari seorang hamba hingga ia nanti meninggalkannya berjalan di muka bumi seperti ia tidak memiliki satu dosa apapun. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, cobaan dan ujian merupakan hakikat dari kehidupan manusia di dunia, sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam surat Al-Mulk ayat 1 dan 2. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa Allah lah yang menciptakan hidup dan mati, yang pada hakikatnya manusia itu diuji untuk menentukan siapa yang paling baik amalannya selama di dunia. Jadi ayat ini juga memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa apa saja yang kita alami dalam hidup ini sesungguhnya merupakan ujian dari Allah. Jika kita sedang dalam kondisi hidup enak serba kecukupan, itu pada hakikatnya adalah sebagai ujian dari Allah. Dengan artian dapatkah kita mensyukuri nikmatnya dan memanfaatkan sesuai dengan kehendaknya dalam mencapai keridhoannya. Sebaliknya, jika kita sedang mengalami masa-masa sulit serba kekurangan, itu pun juga merupakan ujian. Bagaimana yang tadi sudah saya jelaskan di awal, baik dalam bentuk kesenangan maupun kesusahan, dua-duanya hakikatnya adalah ujian. Sampai di manakah ketahanan dan kesabaran kita, serta bagaimana usaha kita untuk mencapai tatanan hidup yang lebih baik yang diridhoinya. Kemudian juga dikatakan bahwa setiap ujian yang diberikan Allah kepada hambanya selalu mengandung hikmah yang positif bagi dirinya. Jadi setiap di balik ujian pasti ada hikmah yang positif. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Inna lillahi ta'ala fi asna'i kulli mihnatin min hasan." Sesungguhnya bagi Allah pada setiap ujian yang diturunkan terdapat karunia Allah di dalamnya. Dengan demikian manusia menjadi sadar bahwa ujian yang dihadapinya itu tidak lepas dari hikmah yang justru demi kebaikan hamba itu sendiri. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu sedih, tidak perlu gelisah ketika kita mengalami satu cobaan atau ujian. Yakinlah bahwa itu adalah upaya Allah untuk meninggikan derajat kita, dan itu adalah sebagai bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Dan sudah barang tentu ia dituntut mampu mengambil dan memetik hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka, bukan tidak mungkin dengan adanya ujian dan cobaan kita dapat mengambil ibrah atau pelajaran dan hikmah dari sebuah peristiwa. Tentunya menjadi bekal dalam mendekatkan diri kita pada Allah dengan berusaha memperbanyak amal ibadah pada Allah, sabar menerima atas segala ketentuannya, serta berserah diri atas segala urusan dunia maupun akhirat. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah agar bisa menjadi hamba yang selalu bersabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaan, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu berbaik sangka atas kehendaknya sehingga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa ketika satu saat ada yang mengalami cobaan dan ujian dari Allah, hakikatnya itu adalah rencana Allah untuk meninggikan derajat dan kualitas hidup seseorang,
Yang penting kita hadapi dengan keikhlasan dan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu anna Allaha sallu ala nabiyyi qadiman wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa a'lina syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasradin wa ahzul man qajalal muslimin wa dammir a'da'al wa kalimatika ila yaumiddin. Allahumma qad'anal bala wal waba wa zalzila wal mihana wa su'al fitnati wal mihana ma zuhara minha wa ma batun an baladina Indonesia khasah wa sa'iril dinil muslimina amma. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin wa sabbit imanahum wa wahhid sufufahum. Allahumma anzil sakinata ala qulubihim. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammiril yahuda wa Isra'il wa syaddid samlahum wa farij jam'ahum. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina ada'ana wa ada'adin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah Lillahi Rabbil Alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullaha al-'azim wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.